Halo semuanya, ada sebuah gebrakan baru yang menarik banget di dunia pendidikan Indonesia. Kali ini, kita akan coba bedah sebuah visi yang mau membawa proses belajar keluar dari tembok kelas dan langsung masuk ke kehidupan nyata. Yuk kita mulai? Coba deh kita sama-sama renungin pertanyaan ini. Pernah nggak sih sebagai pendidik, atau mungkin sebagai orang tua, kita bertanya-tanya, apa iya tujuan sekolah itu cuma sebatas ngejar angka di rapor aja? Nah, ini dia jawabannya. Indonesia memperkenalkan sebuah kerangka kerja baru yang disebut co-curricular. Tujuannya bukan lagi cuma bikin siswa pinter, tapi juga ngebentuk mereka jadi manusia yang utuh. Oke, kita masuk ke bagian pertama, melampaui ruang kelas. Di sini kita akan lihat kenapa sih pergeseran cara belajar ini jadi penting banget sekarang. Jadi, apa sih bedanya sama cara belajar yang biasa? Gampangnya gini deh, kalau pembelajaran tradisional itu fokus ke teori di dalam kelas, nah co-curricular ini ibarat jembatan. Jembatan yang nyambungin semua teori itu ke masalah di dunia nyata. Jadi apa yang dipelajari itu terasa lebih hidup dan ada gunanya. Dan lihat deh 3 kata kunci ini. Belajar itu harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi, ini bukan lagi soal hafalan mati, tapi gimana caranya menciptakan pengalaman belajar yang melibatkan pikiran, hati, dan juga tangan. Intinya, belajar itu harus seru. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya, apa sih co-curricular itu? Yuk kita lihat definisinya. Sederhananya, co-curricular itu bukan sekedar kegiatan tambahan atau ekskul biasa ya. Anggap aja ini adalah ajang praktek lapangan dari semua teori yang udah dipelajarin di kelas. Fokusnya bukan lagi ke nilai, tapi lebih ke pengembangan karakter dan kompetensi nyata. Ambisinya emang nggak main-main. Tujuannya itu untuk membentuk manusia seutuhnya. Pribadi yang nggak cuma pintar di atas kertas, tapi juga tangguh, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan yang kita semua tahu. Makin nggak bisa ditebak. Sekarang perhatikan angka ini baik-baik. 8. Angka ini adalah kunci dari seluruh kerangka kerja co-curricular. Ada apa dengan angka 8 ini? Ini dia jawabannya. 8 dimensi profil lulusan yang jadi target. Ini bukan cuma daftar kata-kata indah ya, tapi ini adalah kompetensi konkret yang mau dibangun. Mulai dari iman, kemampuan berpikir kritis, kreatif, bisa kerja bareng, mandiri, sampai jago komunikasi. Inilah cetak biru lulusan masa depan. Tentu aja untuk mencapai tujuan sebesar ini, sekolah nggak mungkin jalan sendirian. Makanya, ada sistem pendukung yang krusial banget, yang disebut 4 pilar penyangga. Kita semua pasti sering dengarkan pepatah yang bilang, butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak. Nah, filosofi inilah yang jadi dasar dari sistem pendukung ini, yang namanya 4 pusat pendidikan. Jadi, ini adalah kerja tim. Ada sekolah sebagai motor penggerak. Ada keluarga sebagai fondasi di rumah. Ada masyarakat yang jadi laboratorium kehidupan nyata. Dan bahkan media yang perannya menyebarkan pesan-pesan positif. Kolaborasi inilah kekuatannya. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nerapin ini semua di lapangan? Apa aja yang bisa dilakukan sekolah? Ternyata, ada 3 jalur utama yang fleksibel banget. Sekolah bisa bikin proyek lintas mata pelajaran, bisa mengadopsi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau 7 KAIH, atau bahkan bisa banget bikin inisiatif sendiri yang sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Biar lebih kebayang, kita lihat satu contoh konkretnya ya. Misalnya ada sebuah proyek keren yang judulnya Lingkunganku Sehat. Keren kan? Di sini, anak-anak nggak belajar mata pelajaran secara terpisah. Mereka pakai pelajaran sains untuk meneliti masalah sampah, lalu pakai matematika buat analisis datanya. Pelajaran bahasa dipakai untuk bikin naskah kampanye, dan seni dipakai buat bikin poster. Semua ilmu kepake untuk satu tujuan nyata. Selain model proyek tadi, ada juga gerakan 7 kebiasaan yang fokusnya membangun karakter lewat rutinitas positif setiap hari. Dan yang gak kalah keren, ada juga inisiatif lokal. Jadi sekolah bisa banget mengangkat keunikan daerahnya, misalnya belajar membatik, atau mungkin belajar sistem pertanian lokal. Oke, kita sampai di bagian akhir. Jadi, dari semua yang udah kita bahas, mulai dari jembatan antara teori dan praktik, 8 pilar lulusan, sampai 4 pilar pendukung, semuanya itu mengerucut pada satu tujuan akhir yang mulia. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Pada akhirnya, tujuannya adalah mengubah sekolah, bukan lagi cuma jadi tempat transfer ilmu, tapi jadi sebuah ekosistem di mana setiap anak bisa bertumbuh jadi versi terbaik dari diri mereka sebagai manusia seutuhnya.
Nah, sekarang pertanyaan ini untuk kita semua, untuk para pendidik, orang tua, dan para pembuat kebijakan. Setelah melihat visi besar ini, langkah nyata apa yang akan Anda ambil untuk ikut menghidupkan kembali semangat belajar? Karena masa depan pendidikan Indonesia ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah menyimak.